Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 192. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diungkapkan kalau ternyata roh terkutuk misterius yang tiba-tiba muncul di tempat Maki adalah Naoya Zenin yang telah bangkit kembali menjadi roh pendendam. Dan tentu saja tujuan Naoya saat ini adalah untuk membunuh Maki Zenin. Tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan kalau klan Kamo ternyata telah jatuh dalam genggaman Kenjaku. Dan saat ini sendiri, Kenjaku juga sudah menjadi pemimpin klan Kamo serta mengendalikan seluruh klan. Lalu karena posisinya tersebut pula, Kenjaku pun secara tidak langsung memegang kendali sebagian petinggi dari Jujutsu Jepang. Termasuk perintah pengasingan Gojo Satoru pun juga karena ulah Kenjaku. Nah, masuk pada chapter terbaru, judul pada chapter ini adalah Sakurajima Colony part kedua. Panel pertama sendiri dibuka dengan perbincangan masa lalu antara Noritoshi dan Gakuganji, lebih tepatnya setelah arc Kyoto Goodwill Festival. Di sana Gakuganji menegaskan pada Kamo Noritoshi, jika dirinya membunuh seorang penyihir Jujutsu, Noritoshi harus memastikan kalau penyihir tersebut mati karena energi kutukan. Karena jika tidak, sang penyihir tersebut bisa bangkit kembali menjadi roh pendendam seperti apa yang terjadi saat ini pada Naoya. Lalu melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah roh terkutuk tersebut memperkenalkan kalau dirinya adalah Naoya, Maki pun terkejut dan menduga kalau kondisi Naoya saat ini adalah hasil dari kecerobohannya. Maki beranggapan kenapa Naoya bisa bangkit kembali karena sebelumnya Maki menghajar Naoya sampai mati. Secara seperti yang kita tahu, saat itu Maki juga sudah mendapatkan power up dan energi kutukan yang ada pada tubuhnya pun sudah menghilang sepenuhnya. Yang artinya Naoya mati bukan karena energi kutukan. Namun Naoya pun langsung menyanggah anggapan tersebut dan berkata pada Maki kalau satu-satunya orang yang membunuh dirinya adalah ibu dari Maki sendiri. Mendengar hal tersebut yang menarik, Maki pun terlihat terkejut. Pertanyaan Mimin, kenapa Maki terkejut? Pada chapter 153, setelah membantai klan Zenin, Maki pun menemui ibunya. Di sana Maki sempat mencoba berbicara baik-baik dengan ibunya tersebut. Namun ibu Maki justru terlihat ketakutan pada Maki. Tak diperlihatkan apa yang terjadi selanjutnya, apakah Maki membunuh ibunya atau ibunya bunuh diri. Karena berikutnya, dengan kondisi sekarat, ibu Maki pun bertemu dengan Naoya yang juga sekarat lalu menusuknya. Dan di akhir ibu Maki pun sempat bergumam kalau dirinya tidak menyesal telah melahirkan Mai dan Maki. Jadi berdasarkan hal itu sepertinya tidak ada indikasi kalau ibunya dendam pada Maki dan sengaja membunuh Naoya agar Naoya bisa bangkit menjadi roh pendendam. Sepertinya apa yang ibu Maki lakukan dengan membunuh Naoya hanya semata-mata untuk membuat noda yang bernama klan Zenin benar-benar lenyap dari kehidupan. Jadi jika Maki memang membunuh ibunya, mungkin Maki terkejut kenapa ibunya masih sempat membunuh Naoya. Tapi jika Maki membiarkannya hidup, berarti Maki terkejut karena ibunya telah mati. Ya, terlepas dari itu, berikutnya Naoya pun terus meracau tidak jelas pada Maki. Sampai akhirnya serangan panah dari Noritoshi berhasil mengganggu Naoya. Perhatian Naoya teralihkan dan Maki pun berhasil kabur. Sementara itu di sisi lain, Naoya menyadari kalau teknik tersebut merupakan teknik darah klan Kamo dan langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap teknik tersebut. Karena sebelumnya Naoya sempat kena hajar oleh teknik yang sama dari Choso. Lalu tak lama kemudian, berikutnya Noritoshi kembali meluncurkan serangannya pada Naoya yang kali ini dengan 3 anak panah. Serangan panah tersebut bisa berbelok karena teknik darah milik Noritoshi. Tapi meskipun begitu, dengan kecepatannya Naoya dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Hingga tak lama kemudian, Maki tiba-tiba muncul langsung menarik Naoya dan melemparkan tubuh besarnya itu ke arah lintasan panah milik Noritoshi. Dan 3 anak panah tersebut pun berhasil mengenai Naoya. Sekedar info, berhubung Maki sudah tak memiliki energi kutukan, dirinya jadi tidak bisa dideteksi menggunakan energi kutukan. Maka dari itu tak heran mengapa Naoya tidak bereaksi dengan keberadaan Maki. Lalu lanjut cerita, setelah serangan panah tersebut mengenai Naoya, tubuh Naoya pun terhenti di udara. Tak pakai lama, Maki langsung melanjutkan eksekusi dan menebas Naoya. Di sana Naoya sempat kembali ngeracau tidak jelas, sampai akhirnya tubuhnya pun meledak.
Tapi ternyata ledakan tersebut berubah menjadi kepompong dan di saat yang sama Maki pun langsung menyadari kalau bentuk Naoya yang sebelumnya masihlah merupakan rahim terkutuk. Dan saat ini Naoya akan berevolusi ke bentuk sejatinya. Maki langsung berteriak pada Noritoshi untuk menghancurkan kepompong tersebut. Tak pakai lama, di sini Noritoshi langsung menggunakan teknik darahnya dan berhasil menembus kepompong tersebut. Noritoshi pun sudah bernapas lega masih sempat untuk menghancurkannya, karena menurut dirinya, dalam bentuk rahim terkutuknya saja, roh Naoya sudah secepat dan sekuat itu. Dirinya tidak bisa membayangkan akan seberbahaya apa jika Naoya sampai menyelesaikan perubahannya. Tapi tentu saja, cerita tidak akan berakhir seperti itu. Di sini tiba-tiba Naoya dengan bentuk barunya muncul di hadapan Noritoshi dan menghantamnya. Lalu chapter pun berakhir sampai di sana. Ya, di akhir sebenarnya tak banyak yang bisa Mimin bahas pada chapter ini, tapi yang pasti saat ini Naoya sudah menjadi roh terkutuk tingkat spesial. Karena biasanya jika sebuah rahim terkutuk berevolusi, rahim terkutuk itu akan menjadi roh terkutuk tingkat spesial. Apalagi dalam bentuk rahimnya saja, Naoya ini sudah sangat kuat. Pertanyaannya, apakah Maki masih mampu menandingi Naoya dalam bentuk sempurnanya ini? Karena menurut Mimin dari chapter-chapter lalu sejak kedatangan Naoya, Maki masih belum banyak bergerak. Mimin rasa pertarungan melawan Naoya versi roh terkutuk ini akan menjadi patokan yang tepat untuk mengukur kemampuan Maki, apakah Maki benar-benar sekuat, secepat, dan segila Toji atau tidak. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.